Oke, selamat pagi anak-anak saya ya, kelas 10 TKR 2 ya. Kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak didik saya tetap sehat ya. Jadi kita lanjutkan materi kita yaitu jumlah dan selisih sudut-sudut rangkap ya. Ini lanjutan materi kita yaitu perbandingan sudut-sudut trigonometri. Oke. Nah, jadi nanti ada di sini yang pertama rumusnya itu sinus A ditambah B. Oke. Kemudian yang kedua sinus A dikurang B. Saya yang ketiga setelah sinus maka masuk kosinus A tambah B. Kemudian yang keempat kosinus A dikurang B. Ya, bisa nomor 5 tangen A ditambah B. Yang keenam tangen A dikurang B. Inilah dia. Jadi nanti jumlah dan selisih atau kurang sudut-sudut rangkap yaitu trigonometri sin, cos, tangen. Nah, jadi nanti ada 6 rumusnya ya. Nah, jadi rumus ini nanti untuk sin ya, ingat sin A tambah B itu sin sin. Ya, sin cos ya, maaf sin cos, cos sin. Ya, ini rumusnya. Nah, itu dia. Nah, jadi nih apa di sini sinus A B cos A sin B. Nah, kalau jumlah di sini maka di sini jumlah. Oke ya. Jadi kesimpulannya sinus A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A dikali sin B. Nah, yang kedua sama juga bentuknya. Sekarang selisih atau kurang sin cos ya, cos sin sama ya. Yang pertama ini tetap A, ini B, ini A, ini B. Nah, kalau kurang di sini maka di sini kurang. Oke, saya sekali lagi tambah kurang. Saya. Nah, yang ketiga untuk cos ini beda dengan sin. Ya, untuk cos itu cos. Ya, tidak bedakan ya. Cos tadi sin cos, sekarang cos. Baru sini apa? Sin. Saya. Nah, apa di sini? A B A B. Bisa? Nah, beda tadi. Kalau di sini tadi jumlah, di sini pun jumlah. Nah, untuk cos, kalau di sini jumlah, maka di sini kurang. Oke? Bisa ya? Nah, itu dia. Jadi, untuk selisihnya, sama dengan ini, bentuknya cos, sin. Nah, ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, kalau kurang di sini, maka di sini jumlah. Saya terbalik ya, jumlah kurang jadi jumlah. Oke, nah sekarang tangen, ini agak beda. Tangen, maka tangen A tambah B, ya, tangen A, tangen B. Bentuknya seperti ini, satu tangen A, tangen B. Ya, dikali. Jadi kalau jumlah di sini pun jumlah. Kalau jumlah di sini pun kurang. Nah, kira-kira gitu dia ya. Sekali lagi, tangen A tambah B sama dengan tangen A tambah tangen B bagi 1 kurang tangen A kali tangen B. Yang kedua, ya, sama bentuknya juga. Tangen A tangen B per 1 tangen A dikali tangen B. Saya. Nah, kalau kurang di sini maka di sini pun kurang. Kalau kurang di sini maka di sini tambah. Oke. Inilah rumus jumlah dan selisih sudut-sudut rangkap. Oke, kita langsung aja contoh supaya lebih jelas. Ya, kita lihat contoh yang ada di sini. Contoh soal ya. Nah, ini ada dua. Jika sinus A sama dengan 4/3 dan cos B 8/10, di mana katanya sudut A di kuadran kedua dan sudut B di kuadran keempat. Nah, ini kita sudah pelajari nilai-nilai
sudut trigonometri di berbagai kuadran. Ya, nah ini soalnya tentukanlah. Nanti saya kerjakan satu soal ini, bisa ya. Saya kerjakan yang ini, nanti kamu kerjakan selanjutnya ya sebagai tugas di rumah. Bisa ya? Sekali lagi saya kerjakan contoh yang pertama, selanjutnya 1, 2, 3, 4 kamu kerjakan sebagai tugas. Nah, kita lihat. Jadi sinus A tadi rumusnya ini. Yang mana sinus A dikurang B. Ini rumusnya. Oke. Bisa ya? Nah, kita lanjut. Jadi sinus A. Di sini sinus A kurang B sama dengan ini sinus A kali cos B, ya, kurang juga di sini karena sin, kosinus A kali sinus B. Nah, sementara dalam soal kamu lihat sinus A oke diketahui 4/3, oke. Kemudian kosinus B ini, tapi kosinus A belum diketahui, maka cari dulu dia. Jadi gunakan dengan kita belajar sebelumnya menggunakan rumus segitiga, ya. Segitiga siku-siku. Nah, yang pertama dulu ini dulu. Harus bisa dia 2 kali kerja ya segitiganya sinus A. Jadi kita bikin di sini boleh A. Ini sudutnya A. Ya, karena diketahui sinus A, maka ini 4/3 sisinya ini depan sudut 4/3 sisi miring ya. Nah, karena sinus selalu menggunakan sisi miring. Maka kita cari dulu yang ini. Ya, dengan menggunakan Pitagoras kita misalkan ini X, maka nanti ini adalah X kuadrat sama dengan, ya terbalik ini sinus, sorry ya, ini saya bikin karena sinus harus 3/4 ya. Nah ini, ya di sini 4, di sini 3, oke. Ini sorry 3/5 ya. Ya, 3/5 ya. Sekali lagi sinus A 3/5 ya. Nah inilah bentuknya ya. Maka nanti dapat kita gunakan 5 kuadrat kurang 3 kuadrat ya. Mencari ini panjang sisi ini gunakan rumus Pitagoras. Ini sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16. Maka sama dengan X nya sama dengan 4, maka panjangnya 4. Maka dari sini diperolehlah tadi sinus A, datanya sinus A sama dengan depan sudut per sisi miring ya, 3/5. Kemudian kosinus A sama dengan mengapit sudut 4/5. Tangen A sama dengan berapa? Adalah 3/4. Nah, kemudian tandanya apakah ini negatif atau positif? Perhatikan, A-nya berada di kuadran kedua. Nah, sinus di kuadran kedua bernilai positif. Oke. Kosinus di kuadran kedua bernilai negatif. Tangen juga di kuadran kedua bernilai negatif. Nah, inilah untuk sudut A. Nah, tinggal mencari B-nya. Nah, harus 2 kali kerjaan ya. Nah, kita cari yang B-nya. Pakai juga rumus Pitagoras. Tripel Pitagoras. Ini kita misalkan B ya. Nah, sudut B-nya ini datanya. Kosinus B-nya diketahui 8/10 ya, 8/10. Ini mengapit 8 di sini 10. Nanti kalau gunakan rumus Pitagoras pasti ini berapa? 6 ya. Bisa ya 6. Supaya cepat karena video kita agak singkat. Nah, maka dari sini diperoleh sinus B sama dengan depan sudut 6/10. Kosinus B sama dengan 8/10. Kemudian tangen B sama dengan ya berapa? 6/8. Nah, kemudian tadi sudut B itu berada di kuadran yang keempat. Nah, kuadran keempat sinus bernilai negatif. Kosinus di kuadran keempat bernilai positif. Tangen di kuadran keempat bernilai negatif. Nah, berdasarkan data-data ini semuanya, ini sudah bisa kita kerjakan semua. Ya. Nah, data yang ini semua tinggal kita mensubstitusikan, sudah bisa kita kerjakan yang semua ini, soal ini. Ya. Nah, saya kerjakan nomor 1 tadi, yaitu sinus A kurang B. Ya, rumusnya ini sama dengan apa?
Ini ya, sinus A kurang B adalah sinus A dikali kosinus B kurang ya, itu rumusnya tadi, kosinus A dikali sinus B. Bisa ya? Ini yang pertama, saya kerjakan ini. Nanti kamu kerjakan ini. Tinggal memasukkan rumus. Semua ini datanya, sudah ada datanya ini. Nah, sudah kita cari datanya. Oke. Ini. Nah, ketiga, sinus A. Ini 3/5, kita ganti. Kali kosinus B. Ini kosinus B, 8/10. Kurang kosinus A. Mana tadi? Ini minus 4/5 kali sinus B. Ini minus 6/10 ya, ini kali minus 6/10. Bisa ya, paham anak-anak? Nah, jadi kita kalikan dulu ini, 3 kali 8 24/50, negatif kali negatif positif, jadi tetap kurang. Ini berapa? 24. 4 kali 6 24/50. Bisa ya? Maka jawabannya adalah 0. Bisa ya? Oke. Nah, jadi nanti kamu kerjakanlah sama seperti ini, soal yang ini ya. Kamu kerjakan soal ini berdasarkan data yang ini, tinggal memasukkan apa tadi, cos A tambah B, sin A tambah B. Oke ya? Oke, sampai di situ dulu. Mohon tugasnya dikerjakan ya. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.